ini kita akan bakal mengadakan talk show tentang student exchange experience dari Kak Faisal Sila Fajrin yang mengikuti student exchange ke Western Sydney University tahun 2018. Nah, sebelum kita mulai talk show-nya, aku pengen dengar dulu nih check-in dari teman-teman, kira-kira teman-teman dari instansi mana, terus dari daerah mana, sebelum kita mulai dan menunggu yang lain untuk join. Adakah yang mau memulai untuk check-in? Mungkin bisa mic-nya di unmute dulu, dari namanya siapa, dari instansi mana, asal daerahnya dari mana. Wow, ada yang dari UIN, ada yang dari Undip, ada yang dari UIN Bandung, UIN Sultan Syarif Kasim. Yang lainnya mungkin dari mana? Dari Blitar, dari UIN Jakarta, wah jauh-jauh nih ya. Dari Medan, jauh sekali. Dari Kalimantan, dari Stedi Al Muhsin Yogyakarta. Wah, nampaknya peserta pada hari ini sangat diverse karena ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Oke, yang lainnya mungkin kita tunggu kali ada yang dari Trisakti Jakarta juga. Oke, sebelum kita mulai talk show-nya, aku bakal ngasih background dulu sebenarnya apa itu American Corner yang ada di UIN Jakarta. Jadi American Corner adalah institusi di bawah naungan Kedutaan Besar Amerika Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah berdiri dari tahun 2004 dan sudah berusia sekitar 16 tahun. Dan kita di American Corner itu punya beberapa kegiatan dan fasilitas. Yang pertama itu ada fasilitas informasi terkait beasiswa, terkait Amerika, yang mana biasanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan terkait kebeasiswaan atau informasi tentang Fulbright dan lain sebagainya. Yang kedua, fasilitas selanjutnya adalah tentang literasi, di mana kita menyediakan buku-buku, jurnal-jurnal dari American Resources. Dan yang ketiga, kita juga menyediakan kegiatan, di mana kegiatannya itu berbeda-beda, dari mulai kegiatan seperti talk show yang kita adakan hari ini, sampai kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu tadi sedikit background tentang American Corner UIN Jakarta. Jadi, bagi teman-teman yang kepo tentang American Corner, bisa aja dicari di website Kedutaan Besar Amerika di bagian American Spaces Indonesia. Di situ ada American Corner UIN Jakarta dan 8 corner lainnya yang ada di Indonesia. Apakah sudah bisa kita mulai kegiatannya? Wah, dan ada juga nih dari Kalimantan Selatan, terus dari Trisakti. Yang lain mungkin dari mana? Dari Bandung. Oke, dari Bandung. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai untuk talk show hari ini, aku bakal ngebacain dulu resume dari pemateri kita kali ini, yaitu Kak Muhammad Faisal Sila Fajrin. Oke, aku bacain dulu ya. Jadi Kak Muhammad Faisal Sila Fajrin ini adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan sastra Inggris. Kak Faisal Sila ini adalah Chief of Student Affairs English Student Association tahun 2016 sampai 2017, lalu juga Vice President of International Study Club tahun 2016 sampai tahun 2017,
Selanjutnya, Kak Faisal juga merupakan American Corner Volunteer UIN Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2018. Dan yang paling terakhir, Kak Faisal Sila juga merupakan President of Faculty of Adab and Humanities Student Association tahun 2018. Itu tadi tentang ekstrakurikuler activity dari Kak Faisal Sila Fajrin. Selanjutnya, volunteer dan work-nya. Tahun 2016, Kak Faisal Sila Fajrin pernah mengikuti Google for Education Event Indonesia Ministry of Education. Selanjutnya 2017 juga pernah mengikuti Volunteer for Conference of Indonesia Forensic Policy. 2017 juga Kak Faisal pernah mengikuti UIN Jakarta's Ambassador for Indonesia International Education and Training Expo, dan juga pernah Master of Ceremony for UIN Jakarta's event. Dan yang terakhir ada juga di tahun 2017 Kak Faisal Sila sebagai Internship in Ministry of Youth and Sport of Indonesia, dan yang terakhir tahun 2018 Kak Faisal Sila sebagai Students Volunteer of Go Global and Study Board Western Sydney International Open Day at Western Sydney University. Nah, untuk achievement-nya Kak Faisal Sila ini dari 2015 sampai 2018 banyak banget. Aku bakal bacain satu-satu. Yang pertama 2015, Honorable Mention, Grand General Assembly MUN about Social Humanitarian in University of Indonesia. Tahun 2016, selected delegates of UIN Jakarta Nanyang Technological University Model United Nations in Singapore. 2017 juga Board of Directors International Conference on Islamic Youth Education. 2017 juga achievementnya Awardee of Young Southeast Asia Leadership Leader Initiative Camp U Theory Program. 2018 juga Kak Faisal dapat achievement Board of Directors of Java Model United Nations Organizations of Islamic Corporation and World Health Organization Council. 2018 juga Kak Faisal mendapat achievement sebagai Students Achievement Award UIN Jakarta. Dan yang terakhir, Kak Faisal sebagai Awardee of Western Sydney University Australia Scholarship Program. Nah, itu tadi pembacaan tentang resume dari Kak Faisal Sila. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sambut aja. Kita undang untuk menyampaikan materi pada hari ini tentang his experience selama mengikuti exchange student di Western Sydney University. Kepada Kak Faisal Sila, kami silahkan. Ya, terima kasih Fajar. First of all, let me introduce myself. My name is Faisal, and today I will be giving you a little bit about my experiences when I got the opportunity to study in Australia. So since, can you hear my voice, everyone? Yes, Pak. Yes. Okay. Since you can ask me within the chat column as well. Since I already prepared the presentation in English, so I just hope that it's better. But I will mix it with Bahasa as well. So I'm going to give you my presentation today. Okay. What? All right. So this is a little bit of my story in regards to my Australian endeavor. Is this side clear, Fajar? It's clear, Kak. It's clear. Okay. So here's my program that I attended. It's UIN Jakarta X Western Sydney University program. So it's a joint program by International Office of UIN Jakarta and Western Sydney University program. It's open for everyone who wanted to try with a minimum of third semester, and this is fully funded, and you got monthly allowance as well, and you got the dorm as well.
So the program is 1 semester studying in Sydney, Australia, and it's all of it is fully funded, and only 2 people got selected. The requirements are the latest academic transcript. I reckon the GPA, the minimum must be around 3.5, and then letter of active studentships, IELTS, minimum of 6 each band, ITP 550, recommendation letter, and copy of passport. And other than that, there will be a written test, reading, structure, grammar. There will be an interview as well, and also you have to write an essay around 500 words. So a little bit story. Before we move to the next one, is that I actually enrolled in this program 2 years ago, and then I tried once, but I didn't make it. I tried twice, and hopefully and thank God I got it. So it's quite tough, since what I'm looking for in a student exchange is mostly about the money itself, because I wanted to have a scholarship that is fully funded. So this program is very competitive. A lot of people wanted to get in. I tried once and I failed, but the second one, thank God, I got it. So it's quite tough as well, like all scholarship, probably just because it's fully funded one. And then what is WSU like? Western Sydney University is a world-class university. So it ranked around top 2% universities worldwide, with 5-star facilities, and number one in the world for gender equality, arguably. Yeah. So this my campus is situated in Bankstown, which is the outskirt area of Sydney. This place actually one of the most Muslim situated place, where there are a lot of diverse people coming from all around the world, and mostly Indonesia as well. So as you can see down here, you can see our dormitory, or we call it the flat, which I love the most, because we can cook there, and then we can stay, and the room is our room is 1 by 1, so each person has their own room, but we have to share the bathroom, also the kitchen, and the common room. And then they have resident assistant as well. And Western Sydney is one of the most competitive university as well, just because it is very competitive in Australia, and they have a lot of branch, and yeah, it's quite a great university, definitely. And the Bankstown, the place is a melting pot, so it's better for a Muslim, just because that is very friendly, a lot of halal food and things like that. So let me show you a little bit. So this is the library. It's not as good as the one that we have uh, in the middle of the city, but this is one of the our library, where everyone, of course, you can lend a book and things like that. But also, what actually love about this place is that, as you can see in the very first one, the study smart zone. So there is a study smart zone here. So this place actually helps me a lot. Like after the whole study ends, I actually thank the woman in here, just because that um so if you have an assignment, if you have a test and things like that, you can discuss it, you can just discuss it through the study smart zone. So you can ask to the tutor here, for example, your uh, how can I write this essay, what do you think of this, and then how is the grammar and things like that. So it's very, very helpful.
And then this is one of the lecture class. So in Western Sydney, we have two different classes. The first one is the big one, like this one, is the bigger one where we were being taught in auditorium with heaps of students around 1 hour, and then after that we are going to the separate room. So each class, or it called tutorial class. So each room we have around 10 persons. So we have a 10 people there. It's very convenient just because that after you're going to the a big auditorium class like that, and then you're going to the breakout room to the middle, the smaller one, there will be a different lecture. So the lecture itself will guide you to the assignment. So the auditorium lecture will be most definitely a professor, but then in the tutorial class, it will be like some kind of assistant, the professor assistant. They will tell you a little bit about the assignments. They will guide you. They will tell you how is it. So what I like when I'm studying in Australia is that the lecture itself, they want you to get a good grades. I feel it's what is different from Indonesia is that the lecture here mostly um, they expect their student to understand. They expect their students to understand that, oh, you have to do the right thing. You have to get a great score. But in Australia, they will guide you. Their email is 24/7 available for you and things like that. So it's very convenient. And here is my activities outside of the campus. So this is like the common room where we um have a game and things like that. And then this is one of the example of our activities. So I joined the Muslim Student Associations, where we always gather after Jum'ah prayer. We have a sausage and things like that, and everyone is surprisingly very friendly. So the academic system, this might surprise you. I'm taking 3 units which have 10 SKS. Listen to me, 10 SKS, 10 credits. So that must be tiring. That is tiring. So that the academic system is totally different. Every units or every subject I have to do 10 credits, which is 10 SKS. So I took a Bachelor of Arts there, International Relations, in Race and Literature, Analytical Writing and Editing, Youth Culture, and Moral Panics. So in Race and Literature, I study mostly about Australian book, Australian literature, where we as students understand the certain Aboriginal work, and then we will discuss it in the class. We will write an essay about it and things like that. And for analytical writing and editing, this is actually one of the most fun subject I've ever experienced, just because I got to learn the analytical writing, how to write academic writing, and things like that using heaps of word. I actually wrote something about the uses of N-word within African American culture. I will give you the link if you want to read it. I actually wrote that. And then the youth culture and moral panics is about how the youth culture has shaped the world itself. For example, like the youth culture of punk, the Beatles era, and things like that. So it's mostly something to do with humanities.
and every week we have a task where we can see it in online. And the grades itself, it's quite different from Indonesia. We have high distinction, credit, pass, and fail. So with high distinction is equivalent to A or A plus. Distinction is B B plus to A, and then credit will be C. Pass credit B minus or C. Pass will be C minus, and then fail will be D. So the grade itself, they have this grade, so they don't count it within the words or the number. So they just have a high distinction, credit, pass, and fail. So life in Sydney, how is it like? So Sydney is the biggest city in Australia. It's very diverse. It's very multicultural. You often hear a lot of Indonesian there. Like when I walked in the streets, I heard like, oh, something like that. So and I was like, oh, that's Indonesian. Definitely a lot of Indonesian in Sydney, just because it's not that far, around 8 hours. 8 hours, I reckon, from Jakarta to Sydney. It's quite expensive. One of the most expensive city in the world. Food's around $10 or 100,000 rupiah for every meal. It's quite a lot. That's why you have to cook. So I learned a lot, and I cook a lot in Sydney. It's easy to commute using Opal card. So every transportation they have the same system, which is the Opal card. You have a bus, train, ferry, a small boat, and things like that with one only Opal card. Which fascinated to me is that for every Saturday, you only tap one, and then that's free. What I mean is that, for example, if you want to go to the Sydney, it costs around $3. But then when you want to go back, you have to tap in and you got $3 again, right? But then every Saturday, you only tap once. So you can go everywhere just by tapping once. So that is very interesting. So oftenly every Saturday, I have a schedule to go all over Sydney. Even I go like to the suburban area outside of Sydney, Wollongong, places that I don't even, like where the how do you say it, like the real Australian experience. Like you see a lot of kangaroos roaming around. Actually, they kangaroos are a lot, that like they are everywhere. And then a great life quality, you have parks, beaches, libraries, shopping places, all recreation places mostly free. So it's like the museum, a lot of recreation places are free, and Sydney has everything. I even go to the snowy mountain where there's snow. They have beach, and then things like that. Generally, people quite friendly. Well, it depends, but mostly people that I knew of, mostly people that I have encountered with, they are pretty friendly. So people have been asking me like how to make friends. So when I'm got a chance to go to Sydney, one of the most terrifying thing that I think it's very daunting to me is that how can I make friend? I don't want to be like 6 months. I don't want within 6 months I don't have any friends. So I realized that actually people wanted to know each other.
people actually wanted to understand you. People actually wanted to know your story. So this is some of my tips. If you are even in Indonesia, or if you want to go anywhere and then you're afraid that you're being alone and things like that, first you have to be active, initiate the conversation. Doesn't matter, like just ask a person, how's your day? I got this roommate, Brandon, Josh. They are crazy good. And then they always ask me, like, even if it is just a pep talk, like basa-basi, tapi kayak mereka sangat apa ya, peduli gitu. Walaupun basa-basi, like they ask, how's your day, how's everything, and things like that. And then be open as someone else in campus. So one of the interesting day in our place is that we have Are You Okay Day, which is a day where people are ought to say, Are you okay to another person? So this is the mental health awareness, where in my campus, actually, someone has committed suicide. And I reckon it's in the auditorium or somewhere, or near the gym. So they have committed suicide just because they have a mental health illness. So there's a mental health awareness, and the suicide rates in Australia is quite high as well, just like any Western countries. So this Are You Okay Day is actually very helpful. You just have to ask another person about their day and things like that. Also, don't mind the language. Expand your vocabulary by talking to your peers. I realized that my English is not that good when I come to Australia, and even now, I don't think it's that good. But it doesn't matter. Just because when I'm talking, the vocabulary is not even that important. It's not even that important. Um, so you can just talk to people, express your mind and things like that. Learn your way into the culture. Be friends with a lot of diverse people and things like that. Join university activities like Go Global Volunteer, bushwalking, dorm activities, studies club, and then anything like that. Also, be true to yourself. You will end up with your tribe. So that's one of like my motto as well. So you have to be true to yourself, and then you will end up with a tribe. What I mean is that when you are stay true to yourself, when you are being yourself, when you are when you don't afraid to show your color, you will end up with people that you love. You will end up with someone that you like. So this is one of my friends that I still contact until this day. So we have a lot of people coming from various backgrounds. They're actually one of my mates coming from the program. And then here's my flatmate, Brandon and Josh. And we went to Indonesian embassy and a lot of fun. So what have I got? So when I learned in Sydney, I realized that I will be alone. I will be by myself. I can't rely on someone, but I have to make an effort. I have to have a goals. So one of the goals is that I have to have a great grades, make a lot of friends, speak Aussie accent, which is hard. But then so maybe this is a tips for all of you as well, guys, is that the concept of visualizations is actually working. So here's my tips. If you have a goals, for me, I have these 3 goals, right? So I wrote these goals within the place that I always see every time I woke up or every time I go somewhere. So I put this one in front of my study
of my study place. So every time I go in, every time I go out, I always see that. It's the concept of visualizations. It means that, oh, that's my goals. And that's how I going to achieve it. And at the end of the day, trust me, you will end up with one of the goals or even all of them. So for me, I have a great grades, which I get distinction for all of it. I get a lot of friends. I could speak a little bit of Aussie accent, but then most definitely I make this goals in some kind of periodic way. So in June, what is my goals? In July, what is my goals? So I make every single moments matter. I make every single moments counted. Every single moment I have a goals. So that is my goals. And my goal today is to graduate. Just because of this program, I have to postpone one semester of my degree. So currently I'm working on my thesis. So that is the goals. And you have to make your own goals. And then the world is in our fingertips, guys. Brace yourself. You will conquer anything. And don't take anything for granted. Be grateful. Always aim higher. Ini sesuatu yang gue rasa harus kita apresiasi, bahwa jangan menganggap semua sesuatu itu remeh gitu. Karena kita bisa aja kehilangan itu dalam sekejap. Buktinya adalah dengan the current pandemic right now. Life used to be so easy, right? Life used to be so great, so easy. You can just woke up and then feel, okay, I don't want to do this. Okay, I want to do this. I don't think I'm ready for that, and things like that. But then, with just a blim, with just a fingertips, gone. You can't go anywhere. You can't be in anywhere. You can't meet your friends. So don't take anything for granted. Be grateful and always aim higher. So this is the tips and tricks for everyone who wants to have a scholarship or wanted to try. First, you have to prepare your TOEFL, IELTS, or EPT. Sebenarnya ini bebas, cuman yang gue sarankan adalah coba aja untuk teman-teman, karena mostly scholarship you have to submit your English proficiency test. So kalau ngerasa TOEFL atau IELTS terlalu mahal, coba aja EPT atau proficiency test yang banyak di tempat-tempat seperti LIA, kampus kalian pun juga pasti ada EPT tersebut. Jadi nanti kalian tes aja untuk TOEFL, IELTS ataupun EPT ini untuk ngecek kira-kira kemampuan bahasa Inggris saya itu semana sih. Kemampuan bahasa Inggris untuk keluar negeri itu sangat dibutuhkan. Seperti program yang saya ini, TOEFL-nya 550 dan IELTS-nya 6. Jadi coba aja dites dulu, getting to know your ability. After that, kalau udah punya dan udah megang, itu udah gampang. Nah, ini yang paling penting juga, yaitu belajar untuk menulis academic essay. Ini gue ada linknya, Western Sydney. Kalian cari aja WSU Library. Itu nanti kebuka banyak banget sumber-sumber. They even have like the citations if you don't understand about the quotations, citations, certain MLA, APA, and things like that. They have heaps of resources you can understand as well. And then I recommend you this book, They Say I Say Academic Writing Book. So this is very important and very useful for me to write an academic essay. Also, search as many scholarship as you can. There is Australia Awards, ICYF Foundation. For the ICYF is if you are interested on learning to the Middle East and then all that Arab countries. ASEAN Foundation, they also have it and things like that. So tips dari gue adalah selalu mencoba. Kadang teman-teman gue tuh ada yang bilang kayak, duh ngapain lah, takut, gak usah nyoba, takut gagal segala macam. Nah itu yang penting nyoba dulu aja, nothing tulus.
nyoba dulu. Kalau nggak dapet ya udah kayak gue yang sebelumnya kan tes program Western Sydney ini nggak dapet, tapi gue rasa oh ya gue coba lagi deh, siapa tahu dapet, dan akhirnya dapet. Jadi coba aja sebanyak mungkin yang kalian punya, sebanyak mungkin yang kalian dapat, coba terus, and then at the end of the day you will get it. So set your mind to something and put your goals in front of your head, and yeah, don't be afraid. The world is so big. The world is it's it's so vast that why would you want to stay in one place, you know? Okay, I think that's it for me. Thank you so much. I hope it's useful. And if you have any questions, you can ask me as well. Thank you. Oke, terima kasih Kak Faisal untuk penjelasan materi hari ini. Sangat menginspirasi dan pastinya teman-teman dapat ilmu baru, pengetahuan baru tentang beasiswa ke Australia dan tips dan trik bagaimana mendapatkannya, juga tentang tadi bagaimana cara mendapatkan teman dan lain-lain. Oleh karena itu mungkin ada beberapa dari pertanyaan penjelasan dari Kak Faisal yang belum begitu dipahami atau mungkin tadi kelewat, tapi teman-teman mau tahu lebih dalam lagi, silahkan bertanya. Tapi sebelumnya karena dia nggak ada dalam pertanyaan, boleh tulis dulu namanya di chat kolom ini, namanya siapa, saya mau nanya, nanti bakal aku pick, nanti bakal langsung aja unmute mic-nya, nanti boleh bertanya. Oke, langsung kita buka ya Q&A pertama. Ada yang mau nanya? Silahkan tulis di chat, saya mau nanya, nanti bakal aku panggil namanya, nanti langsung di unmute aja mic-nya. Sebenarnya udah ada kan yang nanya, oh. Ini ada pertanyaan nih. Maria Anes ya, yes. Maria Anes. Mungkin boleh disampaikan lewat ini aja kali ya. Omongan biar lebih jelas lagi. Boleh, Maria boleh. Anes. Halo. Dengar nggak? Iya. Jadi mungkin diterjemahin aja ke dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk linknya tadi ada tentang yang the cultural yang dipelajari, itu mungkin bisa di-share kembali. Sama mau nanya sedikit soal yang di museumnya di Sydney, apakah setiap hari itu dibuka dan gratis seperti di Hong Kong? Itu kalau di Hong Kong kan cuma satu hari, kalau nggak salah itu hari Rabu aja. Nah kalau di Sydney itu gimana untuk sistem yang kita bisa ke museum yang gratis itu? Terus di sana minimum GPA-nya itu berapa ya yang harus diperoleh? Gitu aja sih. Terima kasih. Makasih. Langsung jawab aja nih, Jar. Ya, boleh langsung dijawab aja, Kak. Untuk museumnya sendiri itu mostly gratis di hari apapun. Jadi ada beberapa museum yang memang menggratiskan seperti art gallery, terus museum nasionalnya, library pun gratis. Ada juga beberapa museum yang memang berbayar, tapi berbayarnya murah sih. Apalagi kalian kan nanti dapat student ID nih kalau misalkan kuliah di Sydney nih, tinggal nunjukin aja langsung dapat potongan. Jadi mudah banget menurut gue. Sydney tuh benar-benar student friendly banget buat teman-teman. Jadi di sana itu ya kita bisa hustle lah, kayak gak keluar duit banyak tapi bisa kemana-mana gitu karena mostly emang gratis. Even kalian juga bisa kerja. Jadi kalau nanti misalkan nyoba yang 6 bulan atau 1 tahun ataupun kuliah S2 di Sydney, kalian akan dapat visa, bisa working juga gitu. Jadi kalau di Sydney itu menariknya itu. Jadi kita bisa work sambil kerja, itu part time. Nanti kalau nggak salah dulu sih ada
ada requirements-nya ya. Jadi kayak maksimal berapa jam dalam 2 minggu, nggak boleh melebihi itu. Kalau melebihi bisa dicabut visanya. Jadi dan gajinya pun juga lumayan besar. Paling murah tuh kalau nggak salah sekitar 200.000 sejam atau 20.000 itu paling murah ya. Jadi bisa bawa duit ke Indo. Terus minimum GPA-nya itu kalau di Sydney-nya sendiri nggak ada minimumnya untuk yang teman-teman kuliah, tapi kalau ikut program ini minimumnya adalah 3,5 GPA-nya itu. Tapi di Sydney-nya enggak sih, nggak ada minimumnya. Tapi ya maksudnya kalau kita udah dapat kesempatan buat exchange, kesempatan untuk kuliah luar negeri, I do think that we have to make an effort, at least get a distinction or credit. Jangan sampai fail gitu, karena yang gue sadari adalah ketika udah memahami bahasanya ya, pertama, misalnya bahasa Inggris kita udah memahami dulu sedikit, walaupun sedikit gak apa-apa, kedepannya gampang. Karena yang gue pahami adalah pada dasarnya orang Asia ya, gue nggak tahu juga ya, mungkin ini subjektif, orang Asia atau orang Indonesia kayak tuh memang rajin gitu, maksudnya in general tuh orangnya suka bekerja keras. Karena gue lihat mostly white people there, kayak orang Australia yang aslinya males gitu. Mereka itu nggak terlalu memikirkan banget akan adanya kuliah dan lain sebagainya, jadi kayak santai aja. Even kayak aduh yaudah deh, kayak roommate gue, aduh gue dapat kredit lagi, dapatnya fail lagi, udahlah bodo amat. Jadi memang beda gitu. Itu sih, jadi kayak kita harus striving terus untuk mendapatkan lebih baik. Bahkan gue alhamdulillah dapat pujian gitu dari salah satu dosen kayak, wah kamu walaupun English bukan bahasa pertama kamu, tapi apa yang kamu bahas dalam esai ini cukup menarik gitu. Bahkan orang Australia pun ya bisa dilihat agak beda gitu. Itu sih, jadi gak usah malu. Apalagi kalau mental kita ya kayak coloniality mental gitu, kayak aduh udah lupakan hal gitu. Nanti gue bisa link sih, ada kalau linknya yang cultural site-nya itu kamu bisa buka aja di cari aja di Australian Museum atau Australian Tourism, itu semua ada di situ. Mungkin ada lagi. Oke, semoga tadi penjelasannya menjawab pertanyaan dari Maria Anes. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi terkait beasiswa atau kehidupan di Sydney atau tentang tips dan triknya. Mungkin tadi ada yang kurang begitu paham atau minta dijelaskan lebih dalam lagi. Silakan. Semoga ngebantu ya, sharing doang sih, mudah-mudahan ngebantu ya Jar ya. Semoga sih ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oh, ada Rani Fatmawati. Silakan Rani Fatmawati, di-unmute ini. Halo Kak Faisal, mau tanya. Pertanyaan pertama tuh, informasi program studi exchange ini itu biasanya dapat dari mana? Terus yang kedua tadi tuh aku lihat tahapan-tahapan kayak interview, writing, nah kayak gitu biasanya tentang apa gitu yang dibahas, terus pertanyaannya tuh kayak gimana gitu sih. Makasih Kak. Sama-sama. Jadi untuk menjawab pertanyaan Rani, yang pertama itu adalah kalau untuk mencarinya ini kamu bisa cari, kalau yang dari yang saya dapat ini kan dari kampus. Kamu juga bisa nyari itu di online, jika search it online, cari aja kayak semacam fully funded program atau follow IG AP Youth. Nih ya gue ini AP Youth itu di follow aja, atau ASEAN Foundation kalian follow. Banyak kok info-info tentang scholarship di situ. Nah, untuk interview itu sendiri, jadi interview ini
adalah bagian yang cukup apa ya, cukup tricky juga ya. Jadi kita nggak bakal tahu juga apa yang mereka judge. Tapi yang gue pahami adalah bahwa kalau interview ini lebih kepada personality kalian gitu. Jadi pertama, jadi kita tuh langsung diinterview dari ada yang dari UIN, dari kampus, sama ada dari Western Sydney University-nya. Sama mungkin kalau satu lagi itu yang kalau visa ya, kayak ada 3 gitu mungkin. Nah, kalau yang dari kampus kan kayak mostly gimana kamu bisa ngebawa nama kampus, gimana kamu bisa ngebawa nama ya game, oh, kamu mau di sana mau gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dari Western City-nya sendiri sih kayak lebih ke personality kalian. Jadi kalian langsung aja ketika ditanya kan pasti orang bakalnya can you tell me a little bit about yourself gitu kan. Nah, kalian tuh coba menjauhi hal-hal yang generik seperti um, nama saya Faisal, saya tinggal di sini, saya punya berapa saudara. Nah, gitu coba dihindari. Tapi lebih kepada langsung misalkan my name is Faisal and I'm passionate about learning humanities and culture. Langsung aja bahas sesuatu yang kalian sangat passionate gitu. Kalau misalkan kamu jurusannya misalkan HI, langsung aja saya passionate di sini. Saya ingin belajar di Australia karena ini dan lain sebagainya. Jadi kayak hal-hal yang general kayak umur dan lain sebagainya itu kan sudah ada di aplikasi kan, sudah ada di application kamu ketika kamu daftar. Nah, itu tuh udah jelas di situ, nggak usah dijelaskan lagi ketika interview gitu. Yes, mungkin seperti itu. Sama kalau misalkan kalian ke Australia itu nanti akan dites medical check up. Jadi ada medical check up karena Australia itu sangat concern banget dengan adanya TBC dan lain sebagainya. Jadi ada dulu kakak kelas yang daftar program ini juga dan dia gak diterima gara-gara padahal semua udah lulus, semua udah lolos, semua udah kelar. Pas medical check up kayak ada flek-flek gitu di dadanya di paru-paru. Nah, jadi di situ ada masalahnya di situ. Dan akhirnya dia dikirimnya setelah harus berobat dulu gitu. Nah, itu dia yang harus dipahami bahwa kondisi fisik kita juga harus kuat, kondisi fisik kita juga harus strong gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, semoga menjawab pertanyaan Rani Fatmawati. Selanjutnya yang mau bertanya tinggal type di chat kolom, nanti bakal aku pick dan langsung unmute mic ya. Yang ingin bertanya mungkin? Banyak juga ya, Jar ya? Ya ada sekitar 40. Mau infoin juga nih buat teman-teman kan banyak nih dari daerah-daerah Kalimantan, dari Jogja, Blitar dan sebagainya, di Bandung juga ada. Kalau apa mau ngecek kayak gimana sih esai, belajar esai, SAT, Inggris dan lain sebagainya, kalian bisa cek ke American Corner terdekat kalian. Jadi kalau di Jogja itu ada di Muhammadiyah ya. Di UMY ya, Iya, Muhammadiyah Jogja dia ada American Corner terbuka buat umum juga. Di Medan kalau nggak salah juga ada di USU deh kalau nggak salah. USU udah tutup masih. Oh, tutup ya? Adanya di Padang. Di mana? Di Padang. Oh, di Padang. Harus terbang dulu ke Padang berarti. Yang di Kalimantan dan di Pontianak. Oh, dia Pontianak juga ada. Jadi kalian bisa ngecek banyak sumber. Dan kalau tinggal di Jakarta, itu ke UIN Jakarta aja, ke perpustakaan UIN Jakarta di lantai paling atas itu banyak banget sumber-sumber American Corner. Itu banyak banget sumber kayak buku-buku dan lain sebagainya. Jadi jelas banget. Kalian bisa datang. Bisa belajar juga.
yang ingin bertanya mungkin? Mungkin sudah jelas kali ya. Mudah-mudahan jelas sih presentasinya juga. Aku mungkin mau nanya kali ya, mumpung kayak belum ada yang nanya ini. Boleh. Kak Faisal kan keterima tahun 2018. Pas awal-awal datang ke kampus di WSU terus di Sydney itu cara adaptasinya gimana? Pas awal-awal masuk dengan akademik terus dengan apa misalkan culture, apakah ngalamin culture shock atau gimana? Jadi awalnya gimana ya? Gue pikir memang ketika kita datang ke Sydney nih, oh nanti kita bakal diajarin loh, di guide gitu kan. Kan ada mostly orang yang kalau kuliah di luar negeri, dia ada waktu sekitar 6 bulan atau berapa bulan untuk beradaptasi dengan dia ikut kegiatan apa atau ikut dari kampusnya kan. Nah untuk dari program ini memang kita benar-benar diceburin aja gitu loh. Jadi berangkat sendiri, pulang juga sendiri. Untungnya ada 2 orang kan, jadi kita bisa adaptif dengan orang satu orang ini yang namanya Karisma, dia dari HI. Itu benar-benar awalnya susah ya, cuman beradaptasi apalagi dengan budaya orang-orangnya dan lain sebagainya. Dan gua pun tinggal bersama roommate yang memang mereka juga bukan maksudnya dari mereka white people gitu, bukan orang Asia dan lain sebagainya, jadi pasti berbeda. Tapi yang satu yang gue ngerasa ngebantu adalah bahwa kita itu harus terbuka, intinya yang tadi gue bilang bahwa terbuka akan adanya semua opportunity, terbuka dengan kultur yang baru, pahami aja gitu, kita observe. Mungkin sekitar sebulan kita jadi observan aja, kita ngelihat oh seperti ini, oh hidupnya kayak gini, oh kayak gitu. Dan satu hal yang pasti adalah jangan sampai kehilangan moral dan identitas diri sendiri gitu. Maksudnya adalah kalau integritas lo sebagai seseorang gitu, nggak harus sebagai orang Indonesia atau seorang Muslim, itu terserah masing-masing ya tingkatannya tuh bagaimana. Cuman kayak jangan sampai ya terbawa gitu, terbawa dengan hal yang kalian nggak mau gitu. Tapi yang pasti adalah kita harus terbuka dengan kultur apapun itu. Ada pertanyaannya dari Atman Jaya, mungkin bisa disampaikan, di unmute mic-nya buat bertanya. Atman Jaya, adakah? Boleh. Kalau nggak langsung dibaca. Halo, Atman Jaya, bisa di-unmute dulu mic-nya biar kedengaran suaranya. Atau mungkin admin bisa di-unmute mic-nya. Suara saya terdengar nggak, Kak? Nggak kedengeran. Langsung jawab aja. Boleh kali ya, biar nggak memakan waktu juga. Oke. Iya boleh, mungkin buat Kak Atman ya. Kalian paling dilihat tim seleksi SI Study Exchange apa ya Kak? Jadi kan gue untuk yang tes ini tuh 2 kali kan nyoba ya. Nah yang pertama tuh jadi kalau nggak salah ya, kalau gue masih inget nih pertanyaannya adalah belajar bahasa Inggris di luar negeri itu apakah belajar bahasa Inggris di luar negeri lebih baik dibanding belajar bahasa Inggris di negara masing-masing? So the question is something like that. So learning English in native speaking country is better than in your country, something like that. Nah, terus kayak gue ingat waktu yang pertama itu gue lebih ke sisi yang apa ya? Jadi kan kalau kita nulis esai itu ada introduction, body, sama closing kan. Nah, ketika introduction itu gue inget banget bahwa yang pertama kenapa gue gagal adalah gue terlalu menjelaskan terlalu jauh. Jadi kayak language is
language is a medium, something like that. Nah, ternyata yang dinilai sama tim esai itu adalah bahwa ketika kita membuat esai, apa sih sebenarnya yang kita harus sampaikan? Apa sih sebenarnya yang ingin kita kemukakan? Kan ini namanya argumentatif esai, di mana itu halnya hal yang kita anggap subjektif, tapi harus meyakinkan orang lain apakah yang kita bilang itu benar. Nah, jadi kalau kalian bikin esai, ketika sudah dapat esai questionnya, jangan terlalu blunder kemana-mana, muter kayak yang tadi misalnya saya bilang, bahasa itu adalah apa, terus dan lain sebagainya gitu. Jadi langsung aja fokus, eh, misalkan kayak belajar bahasa Inggris di negara asalnya lebih baik. Mengapa? Karena bla 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 gitu. Jadi langsung dijelaskan secara detail bahwa inilah poin-poin yang akan kalian kemukakan untuk esai tersebut. Nah, nanti kan karena ini esainya modelnya itu langsung dikerjakan di situ, jadi kalian nggak harus pakai sumber-sumber atau citation atau nge-quote sumber orang. Jadi mostly sekedar opini kalian. Oleh karena itu, coba belajar untuk menulis academic essay di mana introduction, body sama closingnya itu koheren. Itu jadi ketika di intro kita menjelaskan secara general dan ditutup dengan closing statement atau thesis statement, yaitu yang akan kalian bahas. Di bodinya kalian besarkan lagi pembahasannya, langsung dipoinkan, titik poinkan apa yang ingin kalian kemukakan. Baru di closingnya adalah resume dari keseluruhan. Banyak yang bingung kayak, kok closing itu saya apa ya, itu tuh resume semua atau gimana sih? Ada juga orang yang kayak closing ini malah memasukkan ide-ide baru. Nah, itu sangat gak boleh. Jadi kalau closing itu harus memang isinya adalah resume dari intro dan body atau repetisi dari atasnya dengan bahasa yang lain. Satu kunci lagi adalah gak harus takut menggunakan bahasa-bahasa yang sophisticated. Maksudnya, aduh harus pakai bahasa yang tinggi-tinggi nih. Malah jangan, biasa aja. Bahasa biasa aja nggak apa-apa. Cuman kuncinya pakai thesaurus atau sinonim. Jadi kalau kalian misalkan menggunakan kata apa ya, understand, di atasnya udah pakai nih. Mau ngomong lagi understand, kalian bisa ganti comprehend. Mau ngomong lagi comprehend, kalian bisa ganti kata lainnya. Gitu. Ya, mungkin ada lagi. Wah, menarik ya jawaban tadi tentang esai, penulisan esai. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurul Fajriah. Silahkan diangkat aja langsung di Nurul Fajriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, yang pertama untuk surat rekomendasi, waktu itu kakak memintanya itu langsung minta ke dosen misal, tapi beliau yang membuatkan atau kakak punya template sendiri dan dosen kakak tinggal tanda tangan. Yang kedua itu untuk pas saat kakak bikin esai itu, kakak buatnya itu langsung buat dalam bahasa Inggris, maksudnya langsung pede dengan bahasa Inggris kakak sendiri atau pakai aplikasi lain misalkan kayak Grammarly atau minta koreksi juga dari teman-teman kakak gitu. Udah itu aja sih kak. Makasih kak. Sama-sama. Jadi langsung jawab aja Jara. Jadi untuk surat rekomendasi ini, kalau gue kemarin minta ke jurusan. Jadi alhamdulillah cukup dekat juga sama Kajur. Jadi memang beliau yang membuat gitu. Kita secara garis besar kita ngasih tahu nih kita mau ikutin program apa, dan dia mengetahui background saya, mengetahui apa yang saya pernah lakukan untuk jurusan juga. Jadi beliau yang membuat itu. Tapi biasanya emang agak tricky sih. Biasanya sih kayak mostly yang nggak mau ribet ya dosen itu. Jadi kalian buat aja nanti kayak semacam apa ya, CV kalian, tapi kalian jelasin dalam bentuk apa ya, esai gitu kali ya. Kalau saya itu gini, tapi dengan third person point of view atau point of view-nya si dosen. Nanti dosennya baru
tanda tangan. Terus untuk pertanyaan kedua, tadi esainya ya. Nah, kalau esainya itu yang agak susah adalah ketika yang program gua ini bahwa kita itu dikasih 1 jam. Jadi hari itu juga 1,5 jam deh, 1,5 jam. Hari itu juga semua dikumpulin, waktu itu ada kayak 50 orang gitu. Langsung suruh ngerjain tes tersebut. Jadi tesnya itu ada reading, ada structure, ada grammar, reading, structure, grammar sama ya. Apalagi sih? Reading, grammar, listening. Nah, ada 3 itu sama satu lagi esai. Jadi memang gue nggak ada waktu buat ngecek di Grammarly atau ngecek sources. Jadi memang itu agak susah. Oleh karena itu gue bilang tadi harus belajar di rumah cara nulis akademik esai. Gimana sih nulis akademik esai yang baik dan benar? Gimana caranya kita bisa mengerti gitu. Jadi at least ketika nanti kalian udah baca nih, udah baca, kalau gue punya tipsnya adalah kalau kalian udah dapat esai questionnya, ini udah dikasih judulnya seperti ini. Nah, jangan langsung menulis, jangan langsung mulai dulu. Jadi kalian coba minta kertas kosong, terus kalian buat kalau semacam apa ya, kayak kayak you make a list. First, what do you want to write? Misalkan kalian mau ngebahas topik ini, A. Nah, tulis poin-poinnya. Kira-kira argumen gue apa ya? Kalau yang argumen gue apa untuk esai ini? Argumen gue yang A ini, B, C, D, baru penutupnya itu. Ketika udah tulis semua argumennya, baru lu masukin ke esai gitu. Jadi itu caranya yang lebih mudah. Gitu mungkin guys. Oke, Nurul Fajria, semoga pertanyaannya tadi, penjelasannya menjawab pertanyaan Nurul Fajria. Mungkin buat pertanyaan terakhir, adakah ada yang bertanya sebelum kita tutup acara pada hari ini? Pertanyaan terakhir terkait apapun. Oh ya, Mutia Afifah, silakan Mutia Afifah di unmute mic-nya. Silakan. Baik, Kak. Assalamualaikum. Salam. Jadi di sini saya mau nanya, kan tadi kakak bilang kalau di sana waktu itu kakak kan punya 10 SKS ya. Nah, dan kakak tadi juga bilang kalau pelajarannya nggak main-main gitu dan emang berbeda dari yang biasa kita pelajari. Jadi kalau misalnya kita nggak lulus atau gagal lah istilahnya dari beberapa matkul itu gimana tuh Kak? Apa ada apa ya konsekuensi atau apa gitu kalau misalnya kita nggak lulus? Itu aja sih Kak. Makasih. Sama-sama. Jadi ya pertama malu ya pasti kalau nggak lulus ya. Tapi untuk dari program ini biasanya ya kalau other scholarships itu pasti kalian ada konsekuensinya di mana bisa di scholarshipnya akan ditahan fundnya. Jadi tiap bulan kan kita dapat monthly allowance kan. Ketika kalian ada yang nggak pass, kalian bisa ditahan duitnya dan lain sebagainya. Terus ada juga yang di-cut full beasiswanya karena kita udah mulai malas dan lain sebagainya. Nah, kalau yang program gue ini sebenarnya kembali lagi kepada mahasiswanya gitu. Karena mata kuliah yang di Australia ini akan gue convert ke mata kuliah di Indonesia, jadinya ya gue nggak mau main-main dong gitu. Jadi ntar mata kuliah ini programnya makanya ini namanya exchange-nya Australia ini beruntungnya adalah mata kuliahnya itu akan di-convert gitu. Jadi 3 mata kuliah Indo akan di-convert dengan 3 mata kuliah di Australia. Begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi nanti ketika balik ke Indo kita bawa nilai. Nah, nilai ini nilai lu pas kuliah gitu. Nah, jadi kayak 10 SKS tuh emang gila sih. Maksudnya 10 SKS tuh emang capek. Cuman itu tadi sangat ngebantu banget ketika kita ada kayak yang tadi gue bilang study smart zone, ada resources dari dosen yang memang mereka menginginkan kalau kalian tuh nilainya bagus. Jadi bukan kayak wah gue expect lu nilai harus bagus ya kan gue udah ngajarin, bukan seperti itu, tapi mereka memang mengguide kita untuk mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Jadi kalau memang punya kesempatan teman-teman
untuk kuliah di luar negeri ataupun even di dalam negeri ataupun gimana, coba usahakan maksimalkan semua resources-nya gitu. Maksimalkan semua yang kalian punya di kampus tersebut. Even kayak yang tadi kita bilang American Corner, ini tuh udah banyak banget resources yang kalian bisa pelajarin. Mulai dari bikin esai, segala macam, film-film, ensiklopedia dan sebagainya udah ada gitu. Tinggal kita yang mau apa enggak nih untuk mencoba atau mengikuti gitu. Mungkin ada lagi? Udah ya, Jar? Udah sih, karena udah jam 5, udah jam 3 juga. Jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya. Atau mungkin ada satu lagi kali ya? Ada lagi mungkin? Ada yang minta link American Corner, Jar? Coba di-share. Oh ya, nanti yang buat mentaling American Corner bakal aku kasih sih. Ada IG-nya juga, bisa dicek. Ada IG-nya juga, jadi bisa nanya-nanya juga di private chatnya. Adakah terakhir yang mau nanya sebelum kita tutup? Udah mungkin kayaknya. Udah kali ya. Kalau nggak ada lagi yang nanya, mungkin kita bisa cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga semua penjelasan dan juga pertanyaan yang tadi diberikan penjelasannya semoga bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang untuk mencari program ke luar negeri, baik itu exchange ataupun lanjutan untuk S2. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain terkait misalkan beasiswa ke Amerika atau peluang exchange ke Amerika, bisa aja message kita di Instagramnya @amkor_UINJKT. Itu di situ kalian bisa tanya-tanya, atau kalau kalian mau nanti kalau misalnya udah kembali normal lagi, kalian bisa datengin setiap corner yang ada di daerah kalian masing-masing. Kalian bisa buka di web kedutaan besar, itu ada 8 corner. Kalian bisa pilih yang terdekat dari tempat kalian dan kalian bisa datangi dan kalian bisa konsultasi dan nanya-nanya terkait beasiswa ataupun informasi Amerika. Oke, sekian dari kita. Oh ya, selanjutnya di minggu-minggu ke depan juga kita bakal ada lagi ngadain tertarik, boleh juga ikut join lagi dengan tema-tema yang berbeda. Oh, ada yang minta IG-nya Kak Faisal tuh, mungkin mau nanya-nanya lebih jauh juga, mau kenalan mungkin. Boleh. Di Amkor ada, di Amkor Win ya? Ya. Amkor Win ada kok kayaknya. Oke, itu aja. Nanti bisa dicari IG-nya Kak Faisal, udah ngikutin Amkor juga. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di kegiatan kita pada hari ini. Semoga membantu, semoga menginspirasi, dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua. See you. See you all. Alhamdulillah ya. Thank you ya, Jar. Teman-teman Amkor menjadi materi buat hari ini. Semoga tesisnya lancar dan Amin. semoga bisa cepat lulus. Amin. Ya lupa stop terus. Ada Meisha juga nih. Ada Meisha, dia habis sebentar lagi mau jadi pemateri. Siap. Dia juga kan ada program yang dia pernah exchange juga tuh. Kayaknya mungkin nanti itunya beda kali ya. Topiknya. Iya. Kan dia pengalaman di FPC itu bisa dibahas juga.
Acep juga, apalagi Acep. Aduh, banyak banget. Iya, iya. Ya udah gua sign out ya. Goodbye. Thank you so much.